menjatuhkan kepala. Bapa, patut kami berterima kasih kepada Engkau yang kami ada sebagaimana anak-anak Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian, penyembahan, dan naikkan doa sahabat. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yehezkiel pasal 19. Yehezkiel pasal 19 ayat pertama sampai ayat 14. Yehezkiel 19 ayat pertama sampai 14. Ratapan tentang Raja Israel. Hai, ucapkanlah satu ratapan mengenai Raja Israel, dan katakanlah begini: betapa ibu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menekan, malah manusia ditelannya. Bangsa-bangsa menyerukan, singa mengamuk, akhirnya dijebak dalam lubang mereka. Mereka menggelikir dia dan mengiringnya ke Mesir. Sesudah induk singa menyadari bahwa ia usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anak yang lain dan membesarkan menjadi singa muda. Anak itu berjalan-jalan di antara kawanan singa. Ia menjadi seekor singa muda. Ia belajar menekam, malah manusia ditelannya. Ia musnah puri-puri mereka dan menupas kota-kotanya. Bumi serta segala isinya diam ketakutan. Mendengar suara aumnya, maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia dari daerah-daerah sekelilingnya. Mereka masang jari untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. Ia dikurung dalam kandang sambil dikelikir, dibawa ke hadapan Raja Babel dan dimasukkan dalam penjara, supaya suara jangan kedengar lagi di atas gunung-gunung Israel. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Pada itu tumbuh suatu cabang yang kuat, yang menjadi tongkat kerajaan, yang menjulang tinggi di antara cabang-cabang yang rapat, dan menjadi ketara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Tapi dia tercabut dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timbul membuatnya layu kering, buahnya disentakkan. Cabang yang kuat jadi layu kering dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluar api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tidak lagi padanya cabang yang kuat. Tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Puji Tuhan, suatu ratapan tentang Raja Israel, ya. Ratapan tentang Israel. Kalau dikatakan dari Yeremia ada ratapan Yeremia, kan ratapan Yehezkiel melihat keadaan Raja Israel, dan dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 3 dan 4, ia membesarkan seekor dari anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menekan, malam manusia telannya, bangsa menyerunya, sehingga mengamuk, akhirnya ia dijebak dalam lubang mereka. Mereka mengikat dia dan mengiringnya ke Mesir. Siapakah singa muda ini? Ini tidak mirip pada Yoas, Raja Yehuda, ya, di mana dia memerintah selama 3 bulan. Kemudian dia ditawan ke Mesir dan akhirnya dia mati di sana. Sebagaimana dua raja-raja pasal 23, 2 Raja pasal 23 ayat 31 sampai 34, 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 31 sampai 34.
Yoas berumur 23 tahun pada waktu jadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah Yerusalem. Namanya Yehamutal bin Yirmiyah dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti dilakukan oleh moyangnya. Bila Neko mengurung dia di Libna, di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah Yerusalem lagi. Firaun membebankan pada mereka itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Eliakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan menakar kelamanya dengan Yoyakim. Tapi Yoas dibawanya. Yoas tiba di Mesir dan mati di sana. Suatu firman Allah di mana saat itu dan ratapan Raja Israel, di mana saat Yehezkiel juga meratap, sebagaimana Yeremia juga meratap melihat keadaan bangsa Israel. Dan dia dikatakan pada ayat yang keempat ini, bangsa menyerukan singa mengamuk. Akhirnya ya Yoas terjebak dalam lubang mati dan akhirnya digiring ke Mesir. Di mana saat Yoas sebagai yang masih muda ini, dia memerintah selama 3 bulan, kemudian ditawan ke Mesir dan akhirnya ia wafat. Dan baru diganti dengan Sedekia. Apa yang kita dapat berkata kita ini? Karena ternyata Yoas melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan, Yoas melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Betapa penting kita hidup jangan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Dan firman Allah jelas, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan tangan Allah kurang sigap untuk menolong, bukan telinga Allah tidak mendengar, tapi pada ayat yang memisahkan antara manusia dengan Allah, dosa. Karena hidup tidak taat pada firman menyakitkan hati Tuhan bagi kita tidak hidup tidak taat pada Tuhan, sehingga Tuhan bisa menolong dan akhirnya dibawa ke Mesir, dan akhirnya dia mati di Mesir, mati masih muda karena ketidaktaatan. Betapa penting kita hidup dalam kekudusan. Saya bangga dengan saudara anak mesbah keluarga, mesbah pribadi. Sebelum saudara mati selesai mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Utamakan Tuhan, cari Tuhan selalu, cari Tuhan kalau, dan hidup boleh berkenan kepada Tuhan. Jangan main-main dosa, supaya hidup ini menyenangkan Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan sudah sedia buat saudara. Tanpa saudara menjerit, meminta, dia sudah tahu sebelum waktu tidur Tuhan sudah siapkan segala kebutuhan kita. Sudah percaya? Sudah percaya? Dia sudah siapkan berkat buat saudara pada hari ini. Amin. Benar Bapa di surga, jangan kami seperti Yoas. Dia masih muda, dia memerintah 3 bulan, tapi karena tidak taat pada Raja Mesir, Firaun, dia mengalami penderitaan. Tetapi kami bukan taat pada manusia, tapi kami taat juga pada Engkau Tuhan. Dan kami mau taat pada Engkau dengan baik Tuhan. Istimewa pemerintah mengajar kami untuk taat, untuk divaksin, dan kami tidak memberontak, tapi mau tunduk semua demi kebaikan. Amin. Sebab pemerintah adalah wakil Allah Tuhan. Dan lebih kami Tuhan tunduk akan firman-Mu dengan baik. Pimpin kami semua dengan kekudusan-Mu, supaya hidup ini boleh menyenangkan Tuhan. Lebih pada Tuhan kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja ke depan. Berikan hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarganya, pelihara mereka semua Tuhan dengan baik dalam berperang melawan virus corona. Dan kami bersyukur yang sembuh semakin banyak, tapi yang sakit semakin berkurang, bahkan yang mati semakin berkurang banyak, dan mereka boleh vaksin sehingga negara Indonesia boleh diberkati oleh Tuhan. Sebab Engkau cinta pada tanah air kami Indonesia. Terima kasih Bapak, segala terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin.